itu rasis. Orang miskin biasanya rasis. Anak Menteri Keuangan Purbaya Yudo Sadewa, kini menjadi sorotan usai sang ayah resmi dilantik menjadi Menteri Keuangan. Pasalnya, akun Instagram @yv4dewa yang diduga milik sang putra memposting sindiran terhadap mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Yudo menyebut Sri Mulyani sebagai agen CIA Amerika yang menyamar menjadi menteri. Namun setelah viral, bukan hanya postingan, media sosial Instagram anak Menko Purbaya Yudo Sadewa itu mendadak lenyap. Tidak hanya itu, Yudo Sadewa ternyata juga pernah meledek program kerja Sri Mulyani. Yudo Sadewa bahkan menghina masyarakat yang kondisi ekonominya rendah dengan menyebut pemerintah mencerminkan rakyatnya bodoh dan maling. Ledekan tersebut dituangkan Yudo dalam sebuah video di akun TikToknya beberapa waktu lalu. Ciri-ciri orang miskin yang sering gue temuin. Yang pertama, crab mentality, udah jelas. Kalau ada orang sukses, mereka pasti benci, iri, dengki, sinis, dan pingin ngajak mereka balik ke golongan mereka. Yang kedua adalah munafik. Harta tuh nggak dibawa mati. Tapi kan bisa harta dibawa mati. Di Islam aja bisa kok disumbangin caranya. Nah, itu munafik yang kedua. Yang ketiga, itu rasis. Orang miskin biasanya rasis terhadap satu sama lain. Lo kalau misalnya ke BCA prioritas nih, kayak gue nih BCA prioritas ya, kartu gue ya. Lo kalau datang ke kantornya, lo nggak peduli orang tuh mau kulit lo ungu kayak hitam kayak matanya melotot sipit, nggak peduli mereka. Mereka peduli ya hanya pelayanan. Dan yang terakhir yang paling susah dibasmi adalah mental ngemis. Tidak hanya sang anak, pernyataan Menko Purbaya terkait gerakan 17+8 tuntutan rakyat juga langsung menuai polemik. Pasalnya Purbaya menyebut tuntutan tersebut datang hanya dari bagian kecil rakyat Indonesia yang merasa terganggu dan hidupnya masih kurang. Ia mengatakan gelombang protes akan surut dengan adanya perbaikan ekonomi yang dia lakukan sehingga masyarakat akan sibuk cari kerja dan makan enak daripada berdemo. Tuntut apa? Saya belum pelajari itu. Tapi basically begini. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Mahasiswa Universitas Indonesia melakukan demo lagi di depan gedung DPR dan mereka meminta agar Menteri Keuangan yang baru yakni Purbaya dicopot. Karena menurut mahasiswa atau BEM dari UI dan UIN ini pernyataan dari Purbaya yang menyebut kalau tuntutan 17+8 adalah suara rakyat kecil ini telah mengecewakan perasaan masyarakat secara luas. Atas dasar itu Dialog menilai agar seharusnya Menteri Purbaya yang baru saja dilantik oleh Prabowo ini dicopot atau minimal sadar diri gitu untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Itulah yang menjadi tuntutan ataupun orasi-orasi yang disampaikan dalam aksi damai yang dilakukan mahasiswa di depan gedung DPR. Hari ini kami ingin menegaskan kembali tuntutan-tuntutan 17+8 yang sudah dibawa oleh masyarakat Indonesia belakangan hari ini. Pertama itu, kami ingin menegaskan kembali dan kami tidak ingin diremehkan oleh pejabat publik. Kami tidak ingin diremehkan hanya berhenti di audiensi, hanya berhenti dengan statement-statement dari pejabat dan pemerintah, hanya berhenti di hal-hal seremonial, hal-hal simbolis, mengundang masuk, kemudian sudah deeskalasi, sudah tidak terjadi apa-apa. Tidak, kami tidak ingin terjadi seperti itu. Kami ingin memastikan bahwa suara-suara kami didengar. Dibuktikan dengan apa? Tunjangan-tunjangan yang kemarin kita tuntut, itu pada nyatanya masih mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Itu pertama. Dari kenaikan tunjangan itu, kita lihat juga statement menteri baru hari ini yang meremehkan, yang juga mengkerdilkan, mendiskreditkan tuntutan kami. Katanya tuntutan kami apabila kami makan enak kami akan berhenti demo. Tidak. Satu hal yang kami jamin, kami tidak akan pernah berhenti demo ketika masih ada kebijakan-kebijakan yang salah, ketika masih ada tuntutan-tuntutan yang tidak dipenuhi, ketika perbaikan Indonesia tidak dimulai dan ditanggapi dengan serius oleh pemerintah, baik di legislatif maupun di eksekutif. Kami ingin komitmen tersebut, kami ingin lebih dari sekedar janji, kami ingin pembahasan serius terkait selain tunjangan ya,
pendidikan gratis, RUU perampasan aset, kemudian perbaikan anggaran, dan juga penghilangan outsourcing. Hal-hal itu yang ingin lebih secara substantif kita bahas gitu, daripada hal-hal yang sifatnya seremonial. Dan kami ingin menjamin dan juga mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa ke depannya ini hanyalah aksi pemantik. Kami mengundang seluruh masyarakat Indonesia, aliansi mahasiswa, buruh, rakyat kota, baik itu kelas menengah, kelas atas, kelas bawah. Kami mengundang semua untuk turun aksi dan juga mengawal isu ini. Bahwa kami tidak ingin ini hanya berhenti di audiensi, kami ingin menagih janji-janji tersebut, kami ingin tuntutan-tuntutan ini semuanya dipenuhi. Semuanya, karena perbaikan di Indonesia itu dimulai dari 17 dan 8 tuntutan yang